Be creative, be you. Creative people, jangan pernah takut buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya, creative people. Karena kita percaya, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Selamat malam Creative People, apa kabarnya nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi kurang sehat, jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup, dan lekas sembuh, supaya bisa seru-seruan lagi bareng Creative People semua. So, another Monday bersama aku, Mas Viro dari Surabaya, Dan aku Bagus Satrio dari Bekasi. yang bakal nemenin malam Selasa kamu di Aku Bisa. Dan seperti biasa, aku bakalan nemenin Creative People semua selama sejam ke depan. Di Senin malam ini, aku mau ajak Creative People ngobrol-ngobrol santai tentang perjalanan comeback Marc Marquez. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di program kesayangan kamu, Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Nah, awal Desember ini aku mau bahas mengenai comeback dari Marc Marquez ya, Creative People. Jadi, kemarin itu dia baru aja gelar juara dunia. Tapi bisa dibilang gak gampang sih, Creative People. Gak gampang ya, karena it start dari tahun 2019. Jadi, Marc Marquez lagi balapan seperti biasa, dominate setiap lap. Tiba-tiba dia kecelakaan di sirkuit Jerez. Sebuah kecelakaan yang membuatnya itu harus operasi besar 4 kali tuh. Nah, masalahnya adalah ketika tahun 2019 itu kan Marc Marquez juga seperti yang tadi aku bilang, creative people ya, lagi dominan segala macam. Dan dengan kecelakaan yang membuat dia operasi besar, kemudian performa dia sempat menurun di tahun 2020, yaitu membuat dia kurang perform ya. Bahkan kalau aku ingat creative people itu ada beberapa kritikan yang menyebutkan bahwa Marc Marquez itu udah washed, masanya udah selesai. Nah, here's the thing, itu nggak mentiin Marc Marquez. Dia baru selesai operasi pertama, dibalik nih ke sirkuit nih. Nah, tahu-taunya kecelakaan lagi, akhirnya operasi lagi dia, itu 3 kali. Kemudian, tiba tahun 2022, api kemenangannya Marc Marquez masih nyala. Tapi timnya, Honda, nggak bisa kasih motor yang buat dia jadi juara dunia. Akhirnya dia bikin sebuah keputusan besar. Dia pindah ke Ducati. Nah, misinya cuma satu, juara dunia lagi. Dan 3 tahun setelah dia pindah ke Ducati, dan 5 tahun setelah operasi berat dan menahan rasa haus terhadap kemenangan, dia kembali sebagai juara dunia. Nah, setelah ini kita akan ngobrol soal comeback setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami, Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Aku Mas Viro dari Surabaya, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Baiklah, kembali lagi bersama aku, Bagus Satrio dari Bekasi. Dan sekarang kita sudah bersama Vio. Halo Vio. Iya, halo. Nah, tadi kan kita sempat mendapatkan glimpse ya soal Marc Marquez yang tadinya 2019 dia udah di atas segalanya di dunia, lalu dia jatuh, kemudian di tahun 2025 ini dia berhasil bangkit lagi. Kalau menurut kamu apa sih yang bisa kita petik gitu, yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, Vio? Oke. Jadi dari perjalanan comebacknya Marc Marquez ini pelajaran yang bisa kita petik ya, bahwasanya kita tuh gak boleh menyerah dengan sesuatu yang telah terjadi. Jadi tadi kan Marc Marquez itu kan kecelakaan sampai harus operasi berkali-kali kan, tetapi dia tuh tetap balik lagi setelah selesai operasinya gitu. Nah, dari kehidupan sehari-hari itu yang paling kerasa itu kalau jatuh tuh sebenarnya bukan akhir dari segalanya gitu. Selama masih ada
niatan untuk bangkit dan adaptasi lagi, sebenarnya kita masih punya peluang gitu. Kadang bertahan itu lebih berbahaya daripada pergi. Tapi Marc Marquez tadi kan pindah ke Ducati ya. Nah, keluar dari zona nyaman itu seringkali adalah salah satu cara buat kita berkembang gitu. Kemudian kan kita juga membahas mengenai bagaimana kita jatuh lalu kita bangkit lagi, kemudian kita pergi dari zona nyaman kita. Nah, sebetulnya aku itu punya pertanyaan, Vio. Nah, ketika kita ada di dunia nyata seperti kita kan tidak di dunia balap seperti Marc Marquez kan. Apa sih yang sekiranya sebagai contoh kegiatan seperti apa yang istilahnya itu supaya nanti creative people juga bisa relate gitu. Oke. Jadi aku mungkin ceritain pengalaman pribadi kali ya, tapi lebih ke yang keluar dari zona nyaman kali ya. Silakan Vio, silakan. Oke, jadi sebenarnya pengalaman aku gak se-ekstrim kayak cedera berkali-kali gitu ya. Tapi sebenarnya aku pernah di fase yang lumayan nguras mental ya. Waktu itu tuh lagi hektik banget, magang, tugas kuliah itu numpuk. Terus aku juga ikut satu kepanitiaan. Ternyata vibes anggotanya tuh menurut aku toxic banget. Kayak waktu rapat itu ngomongnya kasar, terus pada telat gitu. Jadi menurut aku toxic. Akhirnya aku mutusin buat mengundurkan diri dari kepanitiaan itu dan lebih fokus ke hal yang lain aja. Hal semacam itu tuh menurut aku comeback moment. Karena aku sadar kalau diri sendiri itu harus diselamatin dulu. Kayak Marc Marquez yang berani cabut dari tim lamanya. Aku juga belajar kalau kadang keputusan yang kelihatan mundur itu sebenarnya justru langkah yang maju. Nah, kita berlanjut ya. Kan kamu tadi menceritakan bagaimana kamu comeback and everything. Sebetulnya ketika kamu comeback, kamu bangkit lagi gitu, sepertinya itu kamu ngerasa gak sih kayak ketika kamu di bawah itu saya masih bisa ada di titik itu, atau kamu merasa I'm washed, I'm done? Jujur, iya ngerasa banget kalau sebelumnya ngerasa down, tapi bukan down yang dramatis, tapi lebih ke mental yang kayak capek, kewalahan, dan berada di tempat yang gak tepat aja sih. Kadang kita tuh baru sadar kalau kita lagi down itu justru setelah kita mulai bangkit. Waktu mutusin buat balik lagi, fokus lagi ke lingkungan yang lebih sehat, baru kerasa, oh sebelumnya aku ternyata lagi gak baik-baik aja ya. Gitu sih, jadi iya comeback itu buat semacam momen refleksi. Buat ngelihat diri sendiri sebelumnya yang lagi kewalahan dan sekarang pelan-pelan tuh naik lagi. Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol dengan Kak Bagus ya. Oke, aku mau tanya nih Kak, dari cerita comeback-nya Marquez, momen down-nya yang paling kerasa buat kakak itu apa? Kalau kita berbicara mengenai Marc Marquez itu, sebetulnya musim dari 2019 sampai 2022 menurut aku tuh di momen terbawahnya Marc Marquez. Kenapa? 2019 itu dia bisa aja jurdun, dia bisa aja juara dunia. Tapi kemudian kecelakaan strike ke dia, kemudian dia harus operasi 4 kali jika aku nggak salah ingat. Dan itu harus di-endure sampai sekitar 2022 jika aku nggak salah. Karena sesaat setelah operasi pertamanya itu dia balik balapan kan. Nah, cuman yang terjadi adalah plat yang untuk support lengan yang dia kecelakaannya itu ada yang patah, sehingga dia harus operasi lagi 3 kali. Nah, kalau menurut aku itu udah sangat-sangat titik terendah ya kan. Kenapa? Karena bisa aja dia pensiun, dia retire sebagai orang yang gagal merebut juara dunia. Nah, tapi
Dia pilih nggak menyerah. Akhirnya dia melakukan yang menurut aku event saat itu adalah leap of faith. Dia loncat dari Honda, tim yang istilahnya udah dari tahun pertama dia di MotoGP itu bersama. Dia pindah ke Ducati. Waktu itu ke tim satelit namanya Gresini Racing. Bayangin dia pindah tim yang even menurut aku ya juga leap of faith, dan akhirnya 2025 dia berhasil kembali menjadi juara dunia. Kalau menurut aku gitu sih Vio ya. Oke. Nah, sebenarnya bangkit itu kan gak gampang ya. Gak cuman dari ceritanya Marc Marquez aja, di kehidupan nyata juga kayak gitu. Nah, menurut Kak Bagus itu hal yang paling penting buat kembali fokus setelah down itu apa sih? Menurut aku ya, itu ada meme, yaitu sheer commitment and will. Bagaimana komitmen dan kemauan itu dan sebuah keinginan sheer kemudian commitment and will, dia menyatu. Ketika kita di titik terbawah, kita punya komitmen gak untuk terus lihat ke depan? Kamu punya will gak? Punya keinginan gak untuk mencapai titik itu? Istilahnya di hati kita itu ada api sebetulnya. Di hati kita ada api yang kalau kita berhasil sampai ke titik itu dia akan besar. Tapi bisa aja dia ngecil atau bahkan redup atau bahkan mati ya apinya itu. Nah, makanya menurut aku hal terpenting dari kita mau bangkit adalah sheer commitment and will. Gitu, Vio. Oke. Berarti lebih ke percaya diri sama diri sendiri saat mau bangkit ya? Close enough. Bisa aku bilang cukup dekat. Tapi poin terbesarnya aku adalah ya punya keinginan nggak? Mana komitmennya? Mana willnya? Itu sih yang paling penting kalau menurut aku. Tapi kalau mau dibilang kepercayaan diri pun juga tidak salah sebetulnya. Oke, mungkin ini terakhir kali ya. Apa hal yang paling inspiring dari perjalanan comeback Marquez yang menurut Kak Bagus itu bisa diterapin di kehidupan nyata? Yang bisa diterapkan simple. Marc Marquez ketika dia di tahun 2019, dia ingin segera bangkit. Makanya dia kembali balap, namun kondisinya kembali tidak memungkinkan. Akhirnya dia menunggu dengan kesabaran sampai tahun 2025. Akhirnya dia juara. Menurut aku hal terpentingnya adalah satu, sabar. Jelas sabar. Nah, yang kedua, bagaimana kita mau melakukan sesuatu bernama leap of faith. Kalau zona nyaman kita sudah tidak memungkinkan untuk kita lebih maju, lakukan leap of faith. Loncat itu. Ya, loncat kayak Marc Marquez dari Honda ke Ducati. Nah, kemudian kita juga berbicara mengenai relevanitas ya. Bagaimana kisah Marc Marquez relevan dengan kita. Kalau menurut aku, kita sebetulnya bisa merasakan itu di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, mungkin creative people ada yang dengerin ini mungkin sambil berangkat kantor kerja. Mungkin ada gitu ya momen dimana ketika lagi kerja tuh kayaknya tuh stresnya ada aja, tekanannya ada aja, ditekan terus kan. Tapi kalau menurut aku, ketika kita berhasil pass semua itu dan kita berhasil mendapatkan apa yang kita dapat di dunia pekerjaan, itu menurut aku udah comeback. Itu sih kalau menurut aku, Vio. Aku Mas Viro dari Surabaya, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Itulah ya creative people, kisah mengenai betapa kuatnya sebuah rasa ingin terus ada di depan. That feel that you want to go forward. Itulah yang kita bisa dapatkan dari Marc Marquez. Dia bisa aja pensiun setelah kecelakaan di tahun 2019 dan setelah dioperasi segala macam. Nah, tapi kayak lagunya Bernadia, untungnya dia tak pilih menyerah. Dan akhirnya dia kembali sebagai juara dunia 6 tahun setelah kecelakaannya dia di sirkuit Jerez Spanyol. Dia didapuk menjadi juara tepat sebelum balapan di Mandalika kemarin. Nah, so kalau menurut creative people gimana? Apa yang kalian lakuin kalau misalkan kalian perlu comeback? Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You.
Wah, nggak kerasa ya Creative People. Ternyata udah 1 jam berlalu dan waktunya udah habis buat aku nemenin kamu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dengerin Aku Bisa. Kalau kamu ketinggalan keseruan hari ini, cus dengerin lagi di Millennials Radio Podcast di Spotify, Noise, dan YouTube channel Millennials Radio. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di X @millennialsradio, Instagram @millennialsradioid, YouTube dan TikTok kita di @millennialsradio, serta LinkedIn kita di Millennials Radio. Dan yang mau mutualan atau sekedar sharing-sharing sama aku juga boleh banget. Feel free to hit my DM di @fvof. Atau di Instagram aku @mbs.50. Alright Creative People, sekarang waktunya aku pamit undur suara. Tapi jangan khawatir karena minggu depan di jam yang sama dan acara yang sama, aku masih tetap nemenin malamnya Creative People dari jam 7 sampai jam 8 malam. So stay safe, aku Mas Viro dari Surabaya. Dan aku Bagus Satrio dari Bekasi. See you in the next Monday. Aku bisa, kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Creative People, jangan pernah takut buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya, Creative People. Karena kita percaya, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.